Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinsana, kelas 4C, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Untuk kesempatan kali ini, saya akan uraikan materi yang berjudul Penelitian Kebijakan Pendidikan. Untuk lebih lanjutnya, kita simak videonya. Penelitian Kebijakan Pendidikan. A. Pengertian penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu penelitian tentang suatu kebijakan pendidikan yang sudah ada. Penelitian kebijakan pendidikan dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, evaluasi kebijakan pendidikan. Monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan dilaksanakan ketika sebuah kebijakan pendidikan diimplementasikan di lapangan sehingga perkembangan sebuah pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat diketahui. Adapun evaluasi kebijakan pendidikan, setelah kebijakan pendidikan dilaksanakan, mencakup penilaian terhadap sebagian atau seluruh dimensi dan proses kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan pendidikan atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan pendidikan. Konsep penelitian kebijakan pendidikan. Dinamika keilmuan dan kehidupan modern telah mempertemukan konsep penelitian kebijakan pendidikan bermetamorfosis dalam suatu serasi menjelma sebagai penelitian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah penelitian yang dilakukan apabila sedang diimplementasikan kebijakan pendidikan yang diteliti, maka tujuannya untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dari kebijakan tersebut. Sedangkan penelitian kebijakan pendidikan dilakukan pada saat kebijakan pendidikan itu sudah selesai diterapkan atau diimplementasikan, maka tujuannya untuk menilai kebijakan pendidikan tersebut secara menyeluruh, berhasil atau gagal, menemukan masalah yang fundamental untuk diselesaikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan. Fungsi penelitian kebijakan pendidikan. Ada 3 fungsi dalam penelitian kebijakan pendidikan, yaitu yang pertama, memberikan layanan dalam bentuk fakta atau evidensi, input yang bersifat verifikasi atau afirmatif sebagai penyempurnaan untuk seluruh tahapan dalam proses riset kebijakan dan dapat memanfaatkan di setiap tahap atau unsur kebijakan serta terhadap seluruh unsur kebijakan pendidikan. Yang kedua, memberikan kritik berupa perspektif alternatif bersifat falsifikasi atau kritik atau konstruktif terhadap peningkatan mutu atau quality sebagai pendidikan melalui perumusan kebijakan. Yang ketiga, memudahkan penyusunan kebijakan dalam menyusun desain kebijakan dengan jalan memberikan argumentasi atau informasi yang mereka perlukan dalam menyelesaikan masalah pendidikan yang fundamental. Manfaat penelitian kebijakan pendidikan untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan yang baik yang sedang berjalan maupun yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang ada, baik melalui metode kuantitatif, mulai dari perhitungan
dengan sederhana menggunakan analisis tes kolerasi sederhana multivariat, metode kualitatif, metode sintesis, metode analisis data sekunder, dan metode eksperimen lapangan. Penelitian kebijakan pendidikan juga dipandang sebagai perpaduan antara dua unsur, yaitu ilmu dan seni. Ilmu yang dimaksud di sini dikonstruksikan dari batang tubuh teori, konsep dan prinsip-prinsip metodologi, sedangkan dari sisi seni terdiri dari langkah, gaya, dan cara melaksanakan kerja penelitian. Gaya dan cara melaksanakan kerja penelitian. Orientasi dari penelitian kebijakan pendidikan adalah mendukung kebijakan pendidikan itu sendiri dengan cara tidak mengada-ada, dilakukan secara tersistematis untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan persoalan pendidikan yang fundamental dengan menyiapkan sasaran-sasaran yang mengarah pada tindakan. Ada 3 langkah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian itu sendiri, yaitu yang pertama, menganalisis data. Setelah mendapatkan data dan pengukuran yang valid, maka kita hanya perlu melakukan analisis data yang ada. Pekerjaan yang sangat rumit ini sendiri perlu menjadi bahan penelitian yang cukup ribet, tetapi harus tuntas dan menyeluruh. Setelah mendapatkan data yang cukup konkret dengan hasil yang pas, maka kita hanya perlu menganalisis data yang ada. Pekerjaan yang sangat rumit ini sendiri perlu menjadi bahan analisa yang sangat tuntas dan menyeluruh, serta analisis yang berbentuk statistik. Dari hasil tersebut, ditariknya suatu hasil rata-rata dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menarik suatu kesimpulan. Yang kedua, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan dari suatu penelitian harus didasarkan pada pembahasan yang ada dalam penelitian secara menyeluruh, dengan membandingkan suatu teori yang disusun dari studi kepustakaan, sehingga diperlukan keterampilan ini, serta dari hasil kesimpulan ini, hasil penelitian dapat dipublikasikan secara prodesur ilmiah. Yang ketiga, mempublikasikan hasil. Salah satu yang penting dalam mengkomunikasikan hasil penelitian adalah bagaimana kita diminta untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian kita yang kita dapatkan. Kita dapat mempublikasikannya dalam buku jurnal ilmiah maupun nilai artikel, jamalah, dan juga seminar. Tetapi untuk tingkat SMA, SMP dapat dipublikasikan melalui jurnal maupun mading di sekolah, ataupun mungkin mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah, sehingga dapat dipublikasikan dalam jurnal mereka. Mungkin itu tadi materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di materi keempat atau yang terakhir yang berjudul Mampu Menganalisis Potret Pendidikan di Indonesia, Hasil Kebijakan Orde Baru dan Reformasi. Saya Nurinsana, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.